Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan coba memberikan tutorial pengisian e-kinerja bagi penyuluh pertanian Kabupaten Garut untuk bagian yang revisi ya, karena kemarin ada revisi kegiatan dari pimpinan atau dari kepala dinas. Kita seperti biasa masuk ke bagian login e-kinerja ya. Nah, kita login, kemudian kita masukkan username-nya, lupa NIP dan juga passwordnya. Kemudian klik sign in. Ya, setelah bisa terbuka seperti ini, kita klik detail SKP. Klik strip 3 ini agar tampilannya lebih besar. Ya, setelah seperti ini, bagi rekan-rekan yang pertama kali membuka pasti masih ada rencana atau RHK yang terdahulu yang belum direvisi. Jadi langkah pertama, bila tampilannya seperti ini, maka RHK yang lama kita hapus terlebih dahulu dengan klik hapus yang ada di rencana hasil kerja ini. Kita klik hapus, kemudian klik OK. Hapus seluruhnya dulu sampai bersih. Klik hapus, OK. Klik lagi, hapus, klik OK. Nah, hingga untuk hasil kerja utama tambahan di rekan-rekan itu kosong seperti ini ya. Setelah bagian utama dan tambahannya kosong seperti ini, kita akan tambah RHK kembali dengan RHK yang baru, tapi sebelumnya kita klik memuat ulang terlebih dahulu di kedua sisinya ya. Tapi sebelum kita tambah RHK, kita siapkan dulu file contoh SKP penyuluh pertanian yang di share di grup, supaya tidak kita mengetik ulang rencana hasil kerja yang dicontohkan. Kita klik tambah RHK. Pertama kita klik rencana hasil kerja atasan dan pilih terlaksana identifikasi potensi dan fasilitasi. Kita klik, kemudian klik utama untuk jenis RHK. Untuk rencana hasil kerja kita kopikan aja dari file contoh SKP. Untuk rencana kerja yang pertama kita klik copy, kita kembali lagi ke tambah RHK dan kita klik paste atau Ctrl V, klik OK ya. Kemudian kita tambah RHK yang kedua, klik, yaitu kita pilih terlaksananya laporan penyaluran alokasi pupuk bersubsidi. Jadi RHK nya utama. Untuk rencana hasil kita copy dari file contoh seperti ini. Kita copy, Ctrl C, kembali lagi ke RHK, kita paste, kemudian klik kembali OK. Kita tambah RHK lagi untuk kegiatan yang kedua, yang ketiga, yaitu terlaksananya pemilihan kelembagaan petani. Kita klik, sama jenis RHK nya utama dan hasil kerjanya, rencana hasil kerjanya kita ambil dari file contoh supaya tidak mengetik ulang. Kita copy, kita paste di rencana hasil kerja, kita klik OK. Kita lanjut ke rencana kerja berikutnya, masih di terlaksananya pembinaan kelembagaan petani. Utama, kita kembali lagi, kita copy untuk kegiatan
kegiatan yang keempat, yaitu One Day One Farmer. Kita copy. Maaf, salah. Nah, kita paste di RHK nya seperti ini, klik OK. Nah, kita sudah terdapat 4 rencana kegiatan seperti yang dicontohkan di contoh SKP. Untuk selanjutnya, tambah RHK untuk kegiatan capaian produksi itu dilakukan sesuai dengan perkin masing-masing penyuluh yang telah disepakati dengan UPT. Misalkan di sini untuk capaian produksi padi, kita klik capaian produksi padi. Masih juga di jenis RHK-nya utama. Untuk rencana hasil kerjanya, teksnya bisa kita copy dari contoh. Ya. Kita klik paste dan kita ubah teksnya sesuai dengan capaian produksinya. Misalkan di sini padi, maka target produksinya pun dirubah jadi padi. Dan untuk wilayah desa binaan, sesuaikan dengan desa binaannya masing-masing. Misalkan di sini saya tuliskan wilayah binaan Desa Sukarame. Ya, seperti ini. Setelah tercatat seperti ini, kemudian klik OK. Kita lanjut ke capaian produksi untuk komoditas yang lainnya dengan cara tambah RHK, kemudian ke palawija, yaitu ke jagung. Contoh, misalkan di wilayah binaan Anda terdapat produksi jagung, kita klik jagung. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik jenis RHK. Tapi sebelumnya kita copy dulu supaya tidak ngetik ulang. Kita copy, kembali lagi tambah RHK, kita klik jagung, jenis RHK nya utama sama, dan rencana hasil kerjanya adalah tercapainya target produksi, padinya diganti dengan jagung. Sesuaikan saja. Klik OK. Kita bisa cek dulu. Kita sudah terdapat 2 target capaian produksi, yaitu padi dan jagung. Kalaulah memang masih ada target produksi yang lain, kita bisa tambah RHK lagi dengan komoditas yang lain. Misalkan komoditas bawang merah atau hortikultura. Jenis RHK nya juga sama utama. Rencana hasil kerja bisa kita paste langsung dan kita rubah teksnya menjadi bawang merah dengan wilayah binaan yang sama, yaitu Desa Sukarame. Setelah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Bila masih ada komoditas yang lain, kita bisa klik tambah lagi. Misalkan kita ke komoditas cabai, jenis RHK nya utama, dan rencana hasil kerjanya, teksnya kita sama seperti tadi, kita rubah dengan cabai dengan desa yang sama. Klik OK. Kita tambah lagi kalau masih ada capaian produksinya. Misalkan kita pilih yang
masukkan jeruk, klik. Tercapainya produksi jeruk, jenis RK-nya utama. Kemudian rencana hasil kerjanya kita langsung paste aja, teksnya diganti dengan jeruk, dan klik OK. Ya, kita tambah lagi kalau masih ada, misalkan jahe. Sama dan sama seperti tadi. Sebetulnya untuk jenis produksi komoditas itu disesuaikan dengan desanya masing-masing, tidak harus sama seperti yang dicontohkan yang ada di video ini. Kalau memang cuma ada 2 komoditas atau 3 komoditas, cukup hanya mengisi 3 komoditas saja, misalkan padi, jagung, dan jeruk misal. Kalau tidak ada, ya jangan diisi semuanya, ya cukup disesuaikan dengan komoditas yang ada di desanya sesuai dengan perjanjian kinerja dengan UPT. Ya, misalkan ini seperti ini contohnya, ada 11 poin. 11 poin di sini plus 1 kinerja tambahan, yaitu kita akan memasukkan kegiatan harum madu, karena harum madu di sini termasuk ke dalam kinerja tambahan. Kita bisa copy di file contohnya. Kembali lagi kita ke atas, yaitu ke tambah lagi RHK. Kita pilih yang program halaman rumah terpadu atau yang itu, yang harum madu, klik. Jenis RHK-nya jangan lupa bukan utama tapi tambahan, dan hasil kerjanya, rencana hasilnya kita paste saja dan klik OK. Ya, seperti ini mungkin contoh keseluruhan untuk pengisian RHK bagi penyuluh pertanian. Selanjutnya nanti kita tambah indikator. Setelah semua RHK kegiatannya terisi seperti ini, baik utama maupun tambahan, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah tambah indikator. Tambahan indikator di sini bisa kita lihat contohnya di contoh file SKP ya. Yang harus kita masukkan di sini adalah bagian kuantitas dan waktu saja. Ya cukup 2 aja. Untuk teksnya kita nggak usah ketik ulang, kita cukup copy aja di bagian contoh. Untuk kuantitas biasanya satuannya berkas, dan untuk waktu biasanya adalah targetnya dalam bentuk bulan, yaitu 12 bulan. Supaya tidak lama mengisinya, yang harus kita masukkan indikatornya pertama kali adalah bagian waktu dulu, karena untuk bagian indikator waktu itu semuanya hampir sama, baik indikator maupun aspek dan targetnya. Seperti ini kita isikan dan klik OK. Kemudian klik ke kegiatan yang kedua, sama kita isi waktu. Untuk indikatornya kita paste aja, klik 12 bulan, OK, dan seterusnya ya, seperti ini. Sama untuk kegiatan yang ketiga, klik waktu, kita paste 12 bulan. Ini dilakukan agar kita lebih cepat mengisinya, supaya tidak bolak-balik paste di file contoh seperti ini, biar agak singkat pengisiannya gitu.
kita dahulukan dulu tambah indikator waktunya seperti ini. Terus selanjutnya sampai selesai di kegiatan tambahan atau kegiatan terakhir. Ya, setelah semuanya selesai, kita kembali ke atas dan kita akan tambah lagi indikator. Kita bisa cek dulu, tambah indikator kuantitas untuk kegiatan pertama. Kita kopikan dulu teks yang dicontoh. Untuk kegiatan pertama, indikator kinerja individunya kita blok, kita copy saja, dan jangan lupa untuk targetnya adalah 12 berkas. Kita kembali ke kinerja, kemudian kita klik untuk kegiatan pertama, tambah indikator kuantitas, dan indikatornya kita klik paste saja. Dan untuk targetnya kita pilih 12 berkas, klik OK. Lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu alokasi pupuk bersubsidi. Bisa kita copy lagi di jumlah berkas penyalon alokasi, kita copy di file contoh. Kita kembali lagi, tambah indikator, indikatornya kuantitas, dan deskripsinya kita paste aja dengan target 12 berkas. Kita klik OK. Lanjut ke kegiatan yang ketiga. Ya. Biar tidak mengetik ulang, kita kembali ke contoh, kita blok bagian yang ini dan kita copy dengan target minimal 5 kelompok. Kembali lagi, kita klik tambah indikator, kuantitas, indikatornya kita paste saja, dan targetnya kita ketik seperti yang tadi, yaitu minimal 5 kelompok tani. Kemudian klik OK. Ya. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat, itu one day one farmer, maaf. Kita klik lagi contohnya, biar kita tidak mengetik ulang, kita paste di bagian file contoh dengan target 12 berkas. Kita copy, kembali lagi ke Ekin, klik tambah indikator untuk kegiatan yang keempat, kuantitas, klik paste dan 12 berkas, klik OK. Nah, untuk setiap kegiatan capaian produksi bisa kita lihat lagi. Kalau nanti kelewat, kita lihat dulu dari atas. Kalau sudah selesai, kita masuk ke capaian produksi. Untuk capaian produksi ini indikatornya atau targetnya adalah dalam bentuk ton. Kalau indikatornya bisa kita copy saja, misalkan di sini produksi padi, tambah indikator, aspek kuantitas, indikatornya kita paste saja. Nah, kopinya di sini kita ubah menjadi padi dan beserta wilayah binaannya sesuai dengan wilayah binaan masing-masing. Untuk
target capaian produksi itu disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing penyuluh dengan UPT dan yang telah disepakati di wilayah binaannya masing-masing, dan itu akan berbeda-beda setiap wilayah ataupun setiap penyuluh. Mohon cek kembali disesuaikan dengan perkin yang disepakati dengan UPT. Misalkan contoh di sini untuk jumlah target capaian produksi padinya di Desa Sukarame yaitu kita isi targetnya di 7.053 satuannya ton ya, 7.053 ton. Saya ingatkan kembali, target di sini berbeda-beda setiap penyuluh sesuai dengan kesepakatan perkin dengan UPT di daerah wilayah masing-masing. Klik OK. Lanjut ke tercapainya produksi jagung. Ini pun sama, sesuai dengan perjanjian kinerja di masing-masingnya. Aspeknya kuantitas, indikatornya yang tadi kita paste ubah menjadi jagung ya. Kita ubah jadi jagung. Desa juga rubah menjadi desa wilayah binaan masing-masing. Ya, sudah seperti ini. Kita isi, tapi sebelumnya kita copy lagi biar tidak kita ketik ulang lagi di target berikutnya, yaitu target untuk jagung misalkan di sini 2364 ton. Klik OK. Ya, seperti ini. Masuk ke target bawang merah. Kuantitas, kita klik paste. Nah, untuk jagungnya karena tadi kita udah copy, jagung cukup, rubah jagungnya saja menjadi bawang merah. Targetnya misalkan di sini 13 ton. Dan klik OK. Untuk capaian produksi selanjutnya caranya hampir sama ya, hampir sama seperti ini, jadi nggak usah bingung, caranya hampir sama seperti ini. Tinggal masukkan target yang sesuai dengan yang di perkin rekan-rekan di lapangan. Misalkan di sini 1007 ton, klik OK. Nah, seperti ini contohnya setelah dilakukan atau ditambah indikator semuanya. Nah, ini contohnya sudah selesai seperti ini. Baru ke bagian tambahan, yaitu program Harum Madu. Kita copy saja biar tidak ketik ulang. Copy, kemudian kita masukkan ke perkin atau ke kinerja, tambah indikator sama, klik kuantitas, indikatornya kita paste saja, dan targetnya adalah 12 berkas seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk sementara input untuk pengajuan SKP-nya sudah selesai. Kita cek di bagian lampiran, samakan saja dengan yang seperti di video seperti ini. Kalau yang belum, kalau yang sudah, kita nggak usah input lagi untuk bagian lampiran atau nggak usah diedit lagi. Kita kembali ke atas untuk mengajukan
SKP-nya. Kalau sudah selesai ya, kalau sudah kita cek semuanya, kita langsung saja kita klik ajukan SKP. Sini ada warning, kalau sudah yakin klik OK saja. Ya, seperti itu untuk proses pengajuan SKP, dan tunggu sampai admin atau pimpinan menyetujui pengajuan SKP yang kita buat. Selanjutnya nanti kita ke bagian tutorial bagaimana realisasi SKP.